Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ulan Cahyani, NIM 30 dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai siklus konversi. Di sini saya akan membahas mengenai siklus konversi atau siklus manufaktur, yaitu siklus yang berfungsi untuk mengubah bahan menjadi produk. Siklus ini juga dijalankan di berbagai macam perusahaan seperti perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Di berbagai literatur yang lebih banyak dibahas adalah siklus konversi di perusahaan manufaktur karena biasanya topik yang dibahas lebih lengkap. Sebelum kita jauh membahas siklus konversi tersebut, di sini saya akan memberitahu topik-topik apa saja, pembahasan apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian siklus konversi, lalu ada prosedur utama dalam siklus konversi, lalu ada bill of material, lalu ada menyusun rencana produksi, lalu ada meminta bahan, lalu ada melakukan proses produksi, menyerahkan produk jadi ke gudang, merawat perlengkapan produksi, menyusun laporan produksi, lalu ada risiko dan pengendalian, lalu ada basis data yang diperlukan, lalu yang terakhir ada entity relationship diagram. Saya akan menjelaskan mengenai siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang berfungsi mengubah bahan menjadi produk dalam bentuk berwujud ataupun tidak berwujud. Dan pada perusahaan manufaktur, produknya berwujud. Yang menjalankan siklus ini biasanya adalah bagian tersendiri, yaitu pabrik ataupun dari perakitan. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, produknya tidak berwujud. Bagian yang menjalankan siklus ini tidak disebut dengan pabrik, tetapi bisa bagian inovasi, bagian riset, bagian penanganan, atau bisa disebut dengan bagian produksi. Lalu yang terakhir, perusahaan bisa meminta perusahaan lain untuk menjalankan siklus ini, disebut dengan outsourcing. Di produk perusahaan manufaktur ada tekstil, komputer, sepeda, roti, kulkas, dan mobil. Lalu contoh dari perusahaan jasa ada koneksi internet, jasa asuransi tabungan, pelatihan. Lalu di produk perusahaan, contoh dari produk perusahaan dagang ada buah, ada ikan, daging yang sudah dipotong, dan sayuran yang sudah diikat. Lalu di pembahasan selanjutnya ada prosedur utama dalam siklus konversi. Yang pertama ada merancang bill of material, lalu ada menyusun rencana produksi, lalu ada meminta bahan, lalu ada melakukan proses produksi, menyerahkan barang ke gudang, merawat perlengkapan produksi, dan membuat berbagai macam laporan produksi. Bill of material, dokumennya berisi dengan pertama ada komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Lalu yang kedua ada diagram atau gambar produk yang sudah jadi. Yang ketiga ada kebutuhan waktu, tenaga, dan biaya. Dan yang terakhir bisa juga dilengkapi dengan langkah-langkah untuk membuat produk. Dengan bill of material dapat diketahui berapa bahan yang diperlukan untuk membuat sekian produk, juga berapa biayanya, berapa tenaga kerjanya, berapa waktunya, dan bahkan apa saja yang dipakai. Berikut contoh dari bill of material. Di sini ada contoh dari perakitan sepeda dari PT Goes Forever. Nah,
bill of material itu harus ada logo untuk identitas dari perusahaan tersebut, lalu ada barcode, lalu nanti dijelasin ada kode produksinya, nama produknya, lalu perakitannya berapa lama. Nah, nanti kita buat tabel, ada kode, lalu ada suku cadang, ada merek dan seri, harga, lalu ada totalnya. Tidak lupa juga harus ada kode bill of materialnya. Nah, ini merupakan diagram produk, komponen apa saja yang akan digunakan untuk perakit, lalu posisinya seperti apa sepeda tersebut, seperti ini. Lalu ini contoh diagram bill of material. Bill of material juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti struktur organisasi. Lalu yang kedua, pada baris pertama ditunjukkan nama produk, lalu pada baris kedua ditunjukkan untuk komponen-komponen utama, lalu pada garis ketiga ditunjukkan rincian masing-masing komponen di baris kedua. Lalu yang terakhir bisa juga susunan gambarnya di balik produk utama digambarkan di baris paling bawah atau di halaman berikutnya. Menyusun rencana produksi ada berisi informasi. Yang pertama, kapan produksi akan digunakan, lalu berapa banyak produk yang akan diproduksi, lalu yang terakhir rencana kebutuhan bahan dan tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya, overhead. Berikut contoh dari menyusun rencana produksi. Seperti ini. Yang pertama ada logo di paling atas, lalu ada barcode, lalu ada nama PT-nya, ada kode dokumennya, lalu di tabelnya itu ada kode produksi, terus nama produk, lalu bulan-bulannya. Selanjutnya ada meminta bahan. Meminta bahan ini bagian dari produksi, meminta bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan kepada bagian gudang. Lalu dokumennya material requisition, permintaan bahan. Lalu selanjutnya ada melakukan proses produksi. Proses produksi akan melibatkan 3 jenis biaya, yaitu yang pertama ada biaya bahan. Biaya bahan sesuai dengan bahan baku yang dipakai, seperti dicat oleh bagian produksi berdasarkan penggunaan bahan. Lalu pada sistem manual yang mencatat adalah bagian akuntansi biaya. Pada sistem komputerisasi, begitu diinput kode bahan, otomatis dapat ditampilkan harga dari bahan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja diperhitungkan gaji kepada para karyawan bagian pabrik yang mengerjakan produksi, lalu penugasannya dan penggajiannya dilakukan oleh bagian personalia. Lalu yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead, biaya-biaya lainnya termasuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresi, biaya pemeliharaan mesin pabrik, lalu ada biaya listrik, dan seterusnya. Lalu dicatat oleh bagian akuntansi biaya. Selanjutnya ada penyerahan produk jadi ke gudang. Bila proses produksi sudah selesai, produk akan diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan kembali. Contohnya ada nih,
Contohnya seperti ini, laporannya seperti ini. Penyerahan barang ke gudang seperti biasa harus ada logonya dari identitas dari PT tersebut, lalu ada barcode, ada nomor penyerahan, terus hari dan tanggalnya, terus lalu ada tabelnya itu berisi dari nomor, kode produknya apa, lalu nomor seri produknya apa, dan unit yang dipakai berapa, terus warna apa aja, lalu sesuai target atau enggak. Nah, sesuai targetnya itu berapa. Terus selanjutnya ada merawat perlengkapan produksi. Nah, perlengkapan untuk produksi harus dirawat secara berkala, seperti mingguan, bulanan, ataupun harian, agar produksi tidak terganggu. Lalu penanggung jawab perawatan mesin ada di bagian produksi, misalnya pada produksi teknik. Lalu selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian ilmu akuntansi yang mencatat berbagai macam kegiatan produksi di dalam perusahaan dan membuat berbagai macam laporan yang berkaitan dengan produksi ataupun hasil laporan akuntansi biaya dapat disatukan dengan laporan akuntansi keuangan lainnya. Berikut penjelasan dari saya mengenai siklus konversi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.